Tilu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa, Nak? Maaf Bapak, bolehkah saya mengganggu waktu sebentar? Silahkan. Mau ada apa? Bisakah saya mewawancarai Anda? Bisa. Sekaligus saya ingin menambah wawasan yang tentang bertani. Ya, Nak. Mau tanya apa ya? Kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Jamaluddin. Bapak sekarang menanam apa? Saya sekarang menanam, bisa Anda lihat di sekitar saya semuanya padi. Karena saya di sini sedang menanam padi, Nak. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang petani? Kalau nggak salah kurang lebih 15 tahun, Nak, saya melakukan penanaman padi ini, Nak. Kenapa Bapak memilih menjadi petani? Gimana, Nak? Mengapa Bapak memilih menjadi petani? Karena merupakan sumber penghasilan utama, terutama di desa ya. Meskipun saya punya pekerjaan sampingan, tetapi menjadi petani lebih utama menjadi pemasok ketersediaannya bahan pokok, yaitu beras. Selain itu juga lebih menyatu dengan alam. Apa tindakan yang Bapak lakukan untuk menyuburkan padi-padi ini? Saya mengurusnya mulai dari benihnya yang harus berkualitas bagus sampai padinya ditanam. Setelah 1 minggu diberi pupuk supaya lebih subur, dan dibantu pupuk organik juga pupuk kandang. Sebenarnya, Nak, kalau waktu dulu ya pupuk-pupuk organik itu sangat mudah sampai sekarang. Yang lebih sulit itu pupuk yang beli di pasaran untuk sekarang mana. Jadi masalah terutama para petani sekarang itu sulit mendapatkan pupuk. Beda dengan waktu dulu. Kalau waktu dulu beli pupuk di toko-toko itu mudah, Nah. Kalau sekarang mah agak sulit. Jadi ya terpaksa mau tidak mau harus ditambah dengan pupuk-pupuk kandang gitu, Nah. Apa lebih baik mana menggunakan mesin traktor dibandingkan bajak sawah dengan kerbau? Untuk pertanyaan itu, jika ingin hasil tanamannya menjadi bagus, sebaiknya menggunakan kerbau. Akan tetapi karena biayanya yang mahal, saya lebih sering memakai mesin traktor agar biayanya lebih irit. Selain itu, untuk zaman sekarang, Nah, kerbau itu sangatlah sulit untuk ditemukan. Kebanyakan menggunakan mesin traktor karena zaman sekarang bisa dikatakan udah zaman modern. Kalau dulu mah saya menggunakan kerbau itu, Nah, untuk mengganti sawah-sawah di sini. Saya menggunakan kerbau waktu dulu mah. Seiring berjalannya waktu, kerbau semakin langka di daerah saya ini, khususnya di daerah Malangbong. Semakin langka kerbau itu, jadi lebih banyak memakai mesin traktor. Bahkan hampir 90% petani di Malangbong itu menggunakan mesin traktor untuk sekarang mana. Jarang orang yang menggunakan kerbau. Mungkin di desa-desa lain masih ada lah yang menggunakan kerbau gitu, atau dicangkul secara pribadian itu ya. Ada juga yang dicangkul sendiri itu, Nah. Jadi ada yang menggunakan mesin traktor, ada juga yang masih menggunakan kerbau.
bahkan ada juga yang dicangkul sawahnya. Bahkan untuk daerah pegunungan kayak ini ya ada juga banyak yang menggunakan cangkul itu. Nah, begitulah proses bertani di Malangbong ini. Nah, Oh, dari mana sumber air yang Bapak dapatkan untuk mengairi tanaman tadi? biasanya sumber air saya menggunakannya dari aliran sungai, menggunakan alat seadanya ya. Kalau di sini mah biasanya pakai bambu gitulah, dilubangin sepanjang mungkin. Biasanya pakai itu nah kalau di sini mah. Tapi alhamdulillah untuk musim ini mah musim hujan, jadi alhamdulillah itu sawah-sawah bisa dilihat ini airnya juga udah banyak. Bisa dilihat tidak perlu mengulur air dari sungai untuk mengairi sawah. Tapi nah kalau musim kering itulah masalah besar untuk petani-petani kayak bapak ini. Sebab kalau musim kering itu sangat sulit untuk mendapatkan air ya. Sebenarnya kalau hujan itu banyak orang-orang juga yang menggunakan air, bahkan gak sedikit ada aja itu konflik antara petani dan petani untuk menghasilkan air dari sungai. Tapi alhamdulillah berhubung sekarang musim hujan bisa Anda lihat sendiri ya, air mengalir dengan deras gitu. Jadi para petani tidak perlu untuk mengulur air dari sungai untuk mengairi persawahannya. Biasanya saya menanam padi karena itu sumber pokok ya. Kalau di desa-desa emang pokok menanam padi ya. Selain itu saya juga menanam bawang merah itu. Kalau misalkan sehabis panen terus kemarau panjang, saya untuk memutar otak berusaha supaya tanah yang saya miliki ini tidak kosong. Saya tanam aja sama bawang merah itu. Terkadang sambil nanam sayuran gitu. Nah, Faktor apa saja yang menjadi pengaruh keuntungan dan kerugian dalam bertani? untuk keuntungannya nak, ya bisa dikatakan kalau menanam padi keuntungannya ya menurut saya pribadi ya, menurut bapak pribadi nah, kalau misalkan kita menanam padi jadi keuntungannya bisa bisa ya garis-garisnya supaya kita nggak beli beras lah. Itulah keuntungan para petani. Dan kerugian para petani nah, terkadang itu nanam padi itu ya habis sama-sama nah, kadang-kadang musim tidak menentu nah, kadang banyak dimakan tikus, banyak dimakan burung-burung kalau sudah mau panen itu nah. Jadi ya sehari-hari harus standby aja di sawah gitu. Begitu nak keuntungan dan kerugiannya menanam padi. Berapa lama masa-masa panen padi ini? Untuk masa panen biasanya ya padi kalau di tanahnya yang subur lumrahnya itu kebiasaan 3 bulan 10 hari itu waktu normal. Ada juga kalau tanahnya enggak subur ya bisa 3 bulan 2 minggu, bahkan ada juga yang 4 bulan. Itu mah tergantung keadaan tanahnya. Tapi kalau daerah Malangbong ya berhubung nak bertanya ke orang Malangbong di sini biasanya di sini mah 3 bulan 10 hari sudah memasuki musim panen nak. Baik, terima kasih Ya sama-sama nak. untuk Ya sama-sama nak. Semoga bermanfaat untuk Anda nak.